Akhirnya ada yang jadi tersangka dalam kasus ijazah palsu. Wah, 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 good job banget ya, positive people ya. Akhirnya gitu ya, di Indonesia ini dengan adanya ijazah palsu seperti itu ditetapkan sebagai tersangka. Itu yang dialami oleh Heliana, wakil gubernur dari Provinsi Bangka Belitung, yang baru aja ditetapkan oleh Bareskrim Polri gitu ya sebagai tersangka terkait penggunaan ijazah palsu ya. Tentunya dengan ijazah palsu ini gelarnya ini juga palsu dong gitu ya. Diketahui jika Ibu Heliana ini dalam rekam jejak pendidikannya ini sebenarnya ini masuk kuliah di tahun 2012 atau 2013, namun dia ini keluar di tahun 2014. Artinya ya dia nggak menamatkan pendidikan perguruan tingginya ya, tapi kenapa kok bisa berijazah? Nah, itu ya, kan kalau kuliah ya minimal 3 tahun lah ya, atau 4 tahun lah, seperti itu tergantung dia S1, S2 atau D3 dan lain sebagainya. Jadi kan emang rentan waktunya tuh sebenarnya udah kelihatan nih gitu ya. Dan ya akhirnya karena dia diketahui oleh ijazahnya ini palsu ya, dia ditetapkan sebagai tersangka. Good job banget ya. Nah ini dia ini ternyata baru menjabat sekitar, dilantik kan berarti Februari ya kalau kepala daerah itu ya. Belum setahun ya, belum genap setahun menjabat, hampir setahun gitu ya, udah akhirnya ya ditetapkan sebagai tersangka ya. Sama kayak kuliahnya yang mungkin setahunan berhenti gitu ya. Nah akhirnya jadi tersangka. Lalu bagaimana komentar-komentar netizen terkait pemberitaan ini? Kita kutip dari laman Instagram inilah_com gitu ya, terkait dengan Bareskrim Polri menetapkan wakil gubernur Bangka Belitung Babel Heliana sebagai tersangka dalam perkara dugaan penggunaan ijazah palsu. Seperti itu. Nggak tahu nih dia ijazah palsunya beli di mana gitu ya, di Pasar Pramuka kah atau di mana? Cepet amat kalau yang ini gitu ya. Saya nggak percaya itu ijazahnya palsu sebelum Jokowi ditahan ijazahnya. Backingannya kurang kuat gitu ya. Kasihan ibu yang di Solo aja sampai sekarang tidak kelihatan ijazahnya, malah punya Sahroni yang didapat. Mulyono bertahun-tahun nggak kelar gitu. Duh, kenapa geng Solo belum ditangkap juga gitu ya. Hebat ya polisinya gitu ya. Parah gitu. Baru setahun bisa tersangka, yang 2 periode apa kabar gitu ya. Yang receh langsung jadi tersangka gitu ya. Giliran ini cepet banget jadi tersangka. Mungkin terinspirasi seorang tokoh gitu ya, karena nggak punya dana dan bazar gitu. Ini Wagub harus berguru dulu waduh. Kasihan sekali si ibu nggak punya bazar gitu ya. Makanya kalau ada yang minta izin tambang jangan dipersulit, kenakan gitu ya. Dari sini kita paham kerja KPU-nya hanya sebatas formalitas, tidak hanya pengecekan yang ketat, dan hasil kemenangan pun bisa diaturkan gitu. Wah, ini ya netizen ya, wow. Jangan lupa, jangan coba-coba ngakalin hukum pakai ijazah palsu, karena yang boleh begitu cuma waduh. Polisi bedain foto asli palsu aja nggak bisa, kerja kalian jika ada uang ya gitu. Kasihan ibu ini harusnya bikin alumni UGM yang beginian cepat giliran. Aduh, kalau Mulyono aman ya gitu ya, Ladusing mana berani gitu. Kalau benar-benar palsu beneran, yang penting 2 periode daripada 1 periode daripada provinsi yang dan belum genap setahun Wagub ujung-ujungnya duit ya. Biarkan saja ijazah palsu tapi tidak korupsi uang rakyat dan selalu berpikir kemajuan rakyat. Masih banyak yang begini, masalah ijazah palsu di pejabat tinggi negara sampai daerah bukan rahasia lagi. Coba cek satu persatu gitu. Ya, itu ya komentar-komentar netizen. Nah, komentar-komentar netizen ini dikait-kaitkan juga dengan Jokowi gitu ya, karena Jokowi ini kan kita tahu bahwa ada yang menduga gitu ya, ada Rossi Oreo CS yang meragukan keaslian Jokowi. Nah dia membandingkan kalau Jokowi ini kenapa berlarut-larut, tapi kalau ibu ini bisa cepetan gitu ya, cepet ini. Nah terus gue juga setuju banget nih sama komentar netizen yang tadi, siapa itu yang bilang bahwa lah KPU berarti verifikasinya nggak bener dong gitu kan ya. Kenapa sekelas wakil gubernur aja bisa kecolongan, istilahnya kayak gitu. Kenapa bisa, maksudnya kenapa hal ini bisa, ya ampun gitu ya. Berarti verifikasi dari KPU ini juga jadi pertanyaan gitu, kenapa bisa gitu ya, sekelas lembaga negara untuk pemimpin, untuk mencari seorang pemimpin, verifikasinya aja ternyata bisa bobol, istilahnya kan kayak gitu. Itu juga KPU-nya ini juga dipertanyakan ya, positive people. Dan tentunya
dengan ditetapkannya tersangka ini tentu nih jadi sebenarnya angin segar juga ya buat penegakan hukum di Indonesia kan, karena tadinya gue juga hopeless ini kayak terkait hal-hal kayak gini sebenarnya bisa nggak sih gitu ya ditahan gitu ya, atau misalnya emang bisa jadi tersangka atau seperti apa. Sebab kan kalau di Jepang emang sempat itu wali kota juga nih kalau nggak salah, gue pernah reaction juga beritanya yang di Jepang dia ketahuan pakai ijazah palsu dan dia mundur gitu ya. Dan itu tadi ini terkait ijazah palsu tadi ada yang netizen juga bilang kayaknya perlu dicek satu-satu deh karena kayak banyak yang lolos, itu kecurigaan netizen. Nah kalau menurut Positive People ini gimana? Silahkan tulis di kolom komentar pendapatnya, jangan lupa subscribe. Terima kasih, wassalamualaikum.